Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Selma Putiwati dengan NIM 2231411111 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2C Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di video kali ini saya akan membawakan dua materi dari bimbingan dan konseling. Yang pertama ada teori psikoanalisis dan yang kedua ada teori behavioral. Nah, untuk yang pertama ada teori psikoanalisis atau pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Saya membawakan 4 submateri atau subtema. Yang pertama ada pengertian pendekatan psikoanalisis, yang kedua ada tujuan pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan pendekatan psikoanalisis, dan yang keempat ada contoh penerapan pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama ada pendekatan psikoanalisis. Psikoanalisis merupakan yang mempengaruhi proses-proses psikologis dengan cara psikologis. Psikoanalisis menunjukkan suatu cara atau suatu teknik mengobati gangguan-gangguan pada psikis yang dialami oleh pasien neurosis atau gangguan kecemasan. Psikoanalisis dibagi menjadi dua, yaitu kerja klinis dan kerja akademik. Kerja klinis dijalankan oleh pasien-pasien yang mengalami masalah psikis seperti fobia, kegelisahan, obsesi, halusinasi, dan sebagainya. Sedangkan kerja akademik bertujuan untuk mempelajari kehidupan mental pada umumnya dan termasuk di dalamnya studi-studi pustaka dan ilmu sosial. Selanjutnya ada tujuan pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Tujuan dari psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling yaitu memberi tuntutan kepada pendidik dan peserta didik tentang apa yang hendak mereka capai dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dan tentang kemajuan yang dicapai oleh anak didik dalam ranah yang lebih luas. Yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan pendekatan psikoanalisis. Kelebihan pendekatan psikoanalisis telah menyadarkan kita terhadap dua dorongan dan bagaimana kuatnya pengaruh itu pada kita. Dapat menyembuhkan klien dengan cara yang lebih psikologis dengan cara-cara fisik, adanya penyesuaian antara teori dan teknik, dan yang terakhir, klien dapat mengetahui masalah apa yang selama ini dialami tanpa klien sadari. Kekurangan pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling yang pertama yaitu terlalu menekankan kepada pengalaman kanak-kanak dan menganggap kehidupan seolah-olah ditentukan oleh masa lalu. Yang kedua yaitu hal ini memberikan gambaran seolah-olah sepenuhnya tanggung jawab individu sekarang. Yang ketiga yaitu tidak semua kenangan masa lalu atau sebaliknya dapat dibawa ke alam bawah sadar. Yang keempat yaitu penanganan tidak efektif untuk psikosis atau penyakit menetap dibandingkan dengan masalah-masalah yang terkait dengan fobia, histeria, dan obsesi. Yang kelima yaitu tidak hanya terbatas pada psikoanalisis, yaitu setelah sembuh, pasien dapat mengalami masalah lain. Selanjutnya yang keempat ada contoh penerapan pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Pertama-tama, konselor harus membuat suatu hubungan kerjasama dengan klien dan kemudian melakukan serangkaian kegiatan mendengarkan dan menafsirkan. Menata proses terapeutik demikian dalam konteks pemahaman struktur, kepribadian dan psikodinamika memungkinkan konselor merumuskan suatu masalah klien secara yang sesungguhnya. Klien harus ada kemauan untuk menyanggupi dirinya sendiri untuk melakukan proses terapi dalam jangka panjang. Setiap pertemuan biasanya dilakukan 1 jam. Selama terapi, klien maju melalui tahapan-tahapan tertentu, yaitu pengembangan suatu hubungan dengan analisis, mengalami krisis penyembuhan, mendapatkan tilikan terhadap pengalaman masa lampau yang tidak disadari, pengembangan resistensi untuk memahami diri sendiri, pengembangan hubungan transparansi dengan konselor, bekerja dengan hal-hal yang resistensi dan tertutup, dan mengakhiri terapi.
Dan yang kedua ada teori behavioral, bimbingan dan konseling. Pada teori kali ini ada 5 submateri, yaitu pengertian behavioral, konsep dasar behavioral, tujuan konseling behavioral, metode konseling behavioral, dan keterbatasan konseling behavioral. Yang pertama ada pengertian konseling behavioral. Behavioral adalah suatu pandangan teoritis yang beranggapan persoalan psikologi adalah tingkah laku tanpa mengaitkan konsepsi-konsepsi kesadaran dan mentalitas. Konseling behavior merupakan bentuk adaptasi dan aliran psikologi behavioristik yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Yang kedua ada konsep dasar behavioral. Yaitu perilaku manusia umumnya dipelajari. Karena itu, perilaku tersebut bisa diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Yang kedua, perubahan spesifik terhadap lingkungan individual dapat mengubah perilaku-perilaku yang relevan. Yang ketiga yaitu prosedur konseling dapat dikembangkan melalui prinsip-prinsip belajar, misalnya reinforcement dan social modeling. Yang keempat, yaitu perubahan perilaku klien di luar wawancara konseling merupakan indikator keefektifan dan hasil konseling. Yang kelima, yaitu pada hakikatnya konseling behavioral merupakan proses yang dijelaskan secara logis dan berdasarkan prinsip-prinsip belajar. Selanjutnya yang keenam, prosedur konseling tidak statis tetapi secara khusus. Yang keempat, ada metode konseling behavioral. Yang pertama ada operant learning, adalah belajar didasarkan atas perlunya pemberian ganjaran atau reinforcement untuk menghasilkan perubahan perilaku yang diharapkan. Yang kedua ada social modeling, dan yang ketiga ada cognitive learning, yaitu belajar memelihara respon yang diharapkan dan boleh mengadaptasi perilaku yang lebih baik melalui instruksi sederhana. Yang keempat ada emotional learning, yaitu cara yang digunakan untuk mengganti respon-respon emosional klien yang tidak dapat diterima menjadi respon emosional yang dapat diterima sesuai dengan konteks classical conditioning. Dan yang kelima ada keterbatasan konseling behavioral atau kelebihan dan kekurangan konseling behavioral. Kelebihan konseling behavioral yang pertama yaitu teori behavioral lebih mudah diaplikasikan karena lebih terinci dan sistematis. Yang kedua, teori behavioral memberikan ilustrasi bagaimana mengatasi keterbatasan lingkungan. Yang ketiga, yaitu hasilnya mudah diukur dan dapat dirumuskan dalam perilaku yang nyata. Yang keempat, yaitu penekanannya dipusatkan pada perilaku sekarang dan bukan pada perilaku yang terjadi di masa lalu. Selanjutnya ada kekurangan konseling behavioral. Yang pertama yaitu konseling behavioral lebih terkonsentrasi kepada teknik. Yang kedua, meskipun konselor behavioral sering menyatakan persetujuan kepada tujuan klien, akan tetapi pemilihan tujuan lebih sering ditentukan oleh konselor. Kekurangan yang ketiga yaitu konstruk belajar yang dikembangkan dan digunakan oleh konselor behavioral tidak cukup komprehensif untuk menjelaskan belajar dan harus dipandang hanya sebagai suatu hipotesis yang harus dites. Kekurangan yang keempat adalah perubahan klien hanya berupa gejala yang dapat berpindah kepada bentuk perilaku yang lain. Pembahasan yang terakhir adalah implementasi teori behavioral. Saya akan mengambil satu kasus yang ada di lingkungan saya. Di lingkungan saya terdapat banyak sekali orang yang merokok bahkan saat mengendarai motor. Nah, penerapan teori behaviorisme untuk mengurangi perilaku merokok tersebut adalah pastinya teman-teman tahu di setiap kemasan atau bungkus rokok terdapat gambar yang mengerikan seperti paru-paru yang rusak, tenggorokan yang bolong, bahkan gambar nisan kuburan. Nah, di bungkus rokok tersebut juga sudah tertulis bahwa merokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Untuk apa upaya pemberian gambar mengerikan dan peringatan tulisan tersebut dilakukan? Itu adalah salah satu penerapan behaviorisme
Tujuan diberikannya peringatan dan gambar yang mengerikan adalah supaya menciptakan rasa takut pada pengguna rokok. Di balik peringatan dan gambar mengerikan di bungkus rokok, terselip harapan agar stimulus yang pasti terlihat oleh setiap orang yang akan membuka bungkus rokok itu akan terhubung dengan rasa takut, kemudian mampu menciptakan respon berupa perilaku menghindari atau setidaknya mengurangi konsumsi rokok. Selanjutnya, kasus yang sering saya jumpai di kehidupan sehari-hari saya adalah bullying. Makanya, contoh penerapan teori belajar behavioristik dalam kasus bullying ini adalah dengan adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan sekolah atau bullying atau perilaku yang kurang menyenangkan terhadap orang lain. Penerapan sistem poin tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap siswa yang melakukan bullying atau perilaku-perilaku yang kurang menyenangkan terhadap siswa lain atau orang lain. Sekian materi bimbingan dan konseling yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.